Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Melek Politik JMP Community bersama saya Muhammad Ogi Fauzi. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Kita doakan semoga pandemi COVID-19 maksud saya segera berlalu. Dan kita bisa bercengkrama, bisa main, bisa berwisata, bisa bersekolah, bisa bekerja seperti sedia kala. Dan lekas normal kembali. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan motivasi kepada teman-teman semua, terutama generasi muda ya, generasi milenial yang tentunya melek secara politik ya. Nah, informasi yang akan saya bagikan ini adalah terkait dengan kehidupan ya. Jadi saya memberi judul tentang syukur dengan apa yang sudah kita terima, yaitu pemberian dari Tuhan ya. Jadi rasa syukur itu harus terus kita tanamkan di dalam hati, supaya di setiap permasalahan yang datang menemui kita tidak merasa minder, kita tidak merasa sendirian, kita tidak merasa orang yang paling hina, orang yang paling tidak beruntung ya. Mungkin kalau di dalam lagu kita mendengar ada lagu orang termiskin sedunia, ya kan? Nah, ya memang itu adalah perasaan yang normal kalau saat kita mengalami sebuah musibah, mengalami sebuah permasalahan, kita merasa kita orang yang paling tidak beruntung. Tapi di setiap kesempitan itu Allah selalu memberikan kemudahan. Jadi kesusahan dan kemudahan itu diberikan secara bersamaan. Tinggal bagaimana kita mencari kemudahan tersebut di setiap kesusahan yang kita alami. Nah, saya ingin memberikan sudut pandang karena di era sekarang ini, era globalisasi, era media sosial, itu menurut pemahaman saya banyak konten-konten, banyak film, banyak sekali ya berbagai macam tulisan, perilaku, karakter yang sebenarnya cenderung ke dalam materialisme ya. Jadi cara pandang seseorang yang mengagung-agungkan materi. Materi tidak hanya uang ya, tapi bermacam-macam, bisa fisik ya, penampilan yang maksimal sekali, bisa yang lainnya juga, bisa harta benda dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang saat ini belum mencapai titik tersebut, tidak perlu minder, tidak percaya diri. Yang teman-teman harus lakukan adalah merubah cara pandang teman-teman ya. Mungkin banyak tokoh seperti Cak Nun pernah menyampaikan ya, bahwa kalau kita di depan meja kita itu ada makanan dengan lauk tempe, di dalam bayangan kita jangan pernah membayangkan atau mengharapkan lauknya itu adalah lauk ayam ya. Karena apa? Karena lauk tempe yang sudah ada di depan mata kita kalau kita makan juga tidak terasa enak, karena bayangan kita adalah membayangkan ayam ya. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah merubah cara pikir kita. Oke, banyak orang yang ingin mempunyai rumah besar ya, karena melihat vlog-vlog artis yang udah melebihi sultan mungkin ya. Jadi pamer mobil, pamer ini dan lain sebagainya. Tapi saya ingin memberikan sudut pandang apakah ukuran-ukuran tersebut itu dapat memberikan kita kebahagiaan. Baik, kita coba menganalogikan ya. Misalkan kita pengen rumah, jadi orang kaya ya, bukan orang kaya. Jadi orang pengen punya rumah besar ya. Orang yang punya pengen rumah besar itu mungkin bisa dilakukan. Mungkin dia bisa mencapai keinginannya tersebut untuk membuat sebuah rumah yang besar. Tapi
mereka tidak bisa membeli keluarga, ya. Kita bisa membeli rumah, tapi kita tidak bisa membeli keluarga. Rumahnya boleh bagus apapun, tapi keluarga tidak bisa dibeli. Jadi kosong di dalam rumah itu. Kemudian yang kedua, mungkin orang bisa membeli mobil yang bagus sekali dan banyak sekali mobilnya, ya. Mungkin artis-artis atau pemain sepak bola terkenal tuh bisa mobilnya puluhan, ya. Dan semuanya mobil terbaru, sport dan super mahal, super canggih. Tapi pertanyaannya gini, kalau kita punya mobil banyak, terutama di masyarakat kita, apa kita tuh nggak kasihan sama tetangga kita yang jangankan beli mobil, beli motor aja susah, ya. Terus kita membiarkan mereka melihat kita gonta-ganti mobil setiap jam, setiap hari. Gimana perasaan kita, ya? Tentu akan menyedihkan, ya, tetangga kita melihat kita gonta-ganti mobil terus, ya. Mending kita kasihin saja satu, itu akan lebih baik. Ya, jadi jangan dikira orang yang mobilnya banyak kemudian sebahagia yang tidak punya mobil, ya. Nanti malah juga bingung sendiri, karena kalau mobil kita tuh 10, apakah setiap jam itu kita ganti mobil, ya? 1 jam pakai ini, 1 jam berikutnya pakai ini, 1 jam berikutnya pakai itu. Kan enggak juga, tetap pakai satu mobil. Jadi kalau teman-teman yang punya satu mobil, ya bersyukur, alhamdulillah sudah bisa punya mobil. Yang punya motor juga harus bersyukur, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang belum punya motor, yang jalan kaki ratusan kilo mungkin ada, ya. Jadi syukur, kita harus terus bersyukur. Misalkan juga kita bisa membeli tempat tidur yang paling mahal sekali, yang empuknya bukan main, selimutnya halus lembut sutra, tapi kita tidak bisa membeli tidurnya. Kita bisa membeli tempat tidur, tapi kita tidak bisa membeli kita bisa membeli tempat tidur, tapi kita tidak bisa membeli tidur itu sendiri. Percuma kalau tempat tidurnya bagus, kita nggak bisa tidur. Selanjutnya, kamar, ya. Karena rumah kita besar, kamarnya ada mungkin 10 atau 20 kamar. Pertanyaannya, apakah saat kita tidur di dalam kamar atau beristirahat di dalam kamar itu 5 menit sekali pindah ke kamar yang satunya, 5 menit lagi pindah kan enggak juga. Jadi sebenarnya kita cuma butuh satu kamar. Bahkan kalau lebih ngirinya lagi, ya suatu saat kalau kita sudah meninggal, itu kita cuma butuh 1 meter kali 2 meter saja. Nah, oleh karena itu di era materialisme, globalisasi, di era banyak orang yang memamerkan harta benda dan lain sebagainya, marilah kita terus tingkatkan rasa syukur kita, rasa kebanggaan kita terhadap apa yang diberikan Tuhan kepada kita, ya. Jangan sampai kita minder, tidak percaya diri, ya. Nikmati semua yang ada saat ini, karena kehidupan itu terus berputar dan tidak ada yang tahu nasib orang, ya. Dan jangan mengira, jangan menjustifikasi bahwa orang yang seperti ini akan seperti itu, tapi bisa saja itu menjadi kehendak Tuhan. Terserah Tuhan mau jadi apa. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga teman-teman terus dapat berkarya, terus temukan bakat dan jati diri teman-teman semua, supaya di kehidupan yang akan mendatang, teman-teman semua dan saya bisa mencapai atau tahap yang benar-benar kita inginkan, zona nyaman yang benar-benar kita inginkan. Baik, cukup dari saya, yaitu saran dari saya, marilah di hari yang spesial ini kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.